Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau. Sungguh kami rindu Engkau. Kami rindu pribadi-Mu yang ajaib. Saat ini melawat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kuasai setiap roh, pikiran jiwa kami, kehidupan kami. Seluruhnya ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu yang bekerja atas setiap kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kuasa-Mu bekerja atas setiap kehidupan kami, maka kami percaya hidup kami akan dituntun oleh Engkau. Dan kami akan sampai kepada tujuan di mana Engkau menetapkan kami untuk menjadi sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar malam hari ini untuk setiap kami melekat kepadamu, menjadi pribadi yang terus diubahkan di dalam Engkau. Karena kami percaya setiap kami yang menuruti apa yang menjadi kebenaran-Mu, kami akan hidup menjadi orang-orang yang terus berkemenangan di dalam Engkau. Bahkan hidup kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap kehidupan kami. Tidak ada janji-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah tidak ditepati oleh setiap kehidupan kami. Tidak ada janji-Mu yang gagal atas setiap kehidupan kami. Oleh karenanya kami percaya pengharapan yang sempurna akan janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau terima janji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Amin. Yes. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Pada malam hari ini Tuhan ubahkan kami oleh apa yang kami dengar pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya dan siap terima kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Siapa yang merasakan Tuhan Yesus tetap baik dalam segala keadaan apapun yang menghimpit kita. Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-38. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 10 ayat yang ke-38. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yang belum ketemu berarti belum aman. Haleluya. Sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Hanya satu ayat kita baca bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya boleh undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali lagi untuk kita membaca ayat ini ya. Matius 10 ayat 38. Kita baca bersama-sama 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Siapa yang mengaminkan firman Tuhan ini? Boleh angkat tangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena ada banyak orang yang gak mengaminkan ayat ini saudara. Haleluya. Ada orang yang sementara dibacakan ayat ini, ada banyak yang protes saudara. Amin. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini mungkin adalah salah satu orang yang protes karena ayat ini berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kalau saudara baca di dalam HP suci saudara, di dalam HP Android atau iPhone saudara, di situ ayat ini ditulis dengan tinta warna merah. Artinya ini adalah perkataan Yesus sendiri. Amin. Ini adalah perkataan Yesus sendiri yang berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mulai ada banyak orang yang berapologet saudara dengan ayat ini dan berkata seperti ini, Pak, bukankah Yesus sudah mati bagiku? Bukankah Yesus sudah pikul salib semuanya buat aku? Dan aku sudah diberikan kemenangan, kenapa aku harus pikul salib? Haleluya. Ada banyak orang yang berkata seperti ini, Pak, bukannya sekali selamat tetap selamat. Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib, bukannya semuanya itu sudah selesai. Kenapa kok saya masih harus memikul salib? Haleluya.
Ada banyak orang hari ini berbantah seperti ini, saudara. Dan saya mau katakan, ketika Tuhan Yesus menyelesaikan di kayu salib, dia menyelamatkan, dia menghapus dosa kita. Saya percaya 100% itu terjadi dan keselamatan Tuhan sudah jamin buat setiap kehidupan kita. Amin. Tapi yang jadi masalah hari ini, kenapa Tuhan masih berbicara? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Haleluya. Hari ini saudara, ada banyak orang yang mulai berbantah dengan ayat ini, dengan berkata seperti ini. Oh, ayat ini kan dibilang Yesus, diucapkan Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Ayat ini diberitakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Artinya sebelum karya penyaliban, ini ayat sudah ada. Tetapi setelah Yesus disalibkan, sudah enggak berlaku lagi, Pak. Haleluya. Apakah benar demikian, saudara? Haleluya. Apakah benar demikian? Haleluya. Yuk kita baca di dalam Galatia 5 ayat 24, saudara. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Kita semua tahu Galatia itu ditulis setelah kitab. Haleluya. Dia ditulis setelah kitab Matius. Amin. Jadi setelah Yesus disalib. Amin. Ayat ini ada, ditulis oleh Rasul Paulus. Amin. Jadi ayat ini ada setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib. Dan ayat ini berkata apa? Kita baca bersama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oh, ternyata ada. Kita harus menyalibkan daging itu, ternyata ada, saudara. Jadi kalau ada orang tadi berbantah, Pak, kan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Kenapa aku harus capek-capek? Kalau seperti itu berarti keselamatan bukan anugerah dong. Berarti keselamatan hasil usahaku. Oh, cara pikirnya enggak seperti itu, saudara. Makanya hari ini saya mau menjelaskan supaya kehidupan kita enggak menjadi kehidupan yang salah arah. Karena banyak orang berkata seperti ini, Pak, bukankah Yesus sudah menyelesaikan semuanya? Pak, bukankah sekali Tuhan Yesus mati buat kita, kita sudah diselamatkan? Betul, saya percaya itu. Tapi hari ini banyak orang yang sudah mengakunya diselamatkan, yang ngakunya sudah lahir baru, yang tadinya cuma tukang gosip jadi tukang fitnah. Amin. Haleluya. Yang tadinya cuma tukang dusta jadi tukang tipu. Amin. Ada banyak kita hari ini melihat katanya sudah bertobat, katanya sudah diselesaikan gitu kan oleh Tuhan Yesus. Kok hidupnya masih berantakan? Gitu kan. Haleluya. Makanya lagu tadi yang kita nyanyikan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan. Ternyata yang mati bukan hanya Yesus, tapi kita juga harus mati. Amin. Mati secara daging. Amin. Jadi kalau kita enggak menyalibkan daging kita, dikatakan apa? Galatia 5 tadi, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dengan kata lain, kalau kita enggak menyalibkan daging kita dan gak memangkas hawa nafsu dan keinginan kita, maka kita juga gak akan menjadi milik Kristus. Amin. Mulai dari sini mungkin Bapak Ibu mulai bingung. Loh Pak, jadi bagaimana konsepnya Pak? Bagaimana? Bukankah keselamatan itu bukan hasil usaha kita? Betul. Keselamatan Tuhan berikan secara cuma-cuma. Itu anugerah buat setiap kehidupan kita. Dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tapi kenapa kita harus masih pikul salib? Ini saya jelaskan saudara, supaya kita enggak menjadi orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen bodoh, dia percaya keselamatan dari Tuhan sudah menyelamatkan dia, tapi hidupnya enggak mau berubah. Amin. Tapi kita, orang yang mau menjadi milik Kristus dan telah diselamatkan, kita menjadi orang yang menyerahkan daging kita. Selalu setiap hari kita menyalibkan daging kita. Amin. Karena orang bodoh ini berkata, enggak apa-apa aku terus berbuat dosa. Kan Tuhan Yesus menghapus dosaku. Amin. Ini orang mempermainkan ayat, saudara. Ini mempermainkan anugerah Tuhan. Saya mau kasih contoh sederhananya seperti ini, saudara. Suatu ketika ada yang datang kepada saya, saudara. Dia memiliki hutang yang begitu banyak, saudara. Hutangnya sekian puluh juta gitu. Ada kartu kredit atau KTA, saudara. Karena dia tahu saya seorang
legal konsultan. Saya banyak menangani orang-orang yang terjerat oleh hutang kartu kredit. Ada banyak yang saya selesaikan dan bantu itu saudara. Dan ketika datang saudara, saya mau katakan, wah besar sekali. Uang sebanyak itu buat apa? Dan kenapa pinjam pakai kartu kredit? Kenapa pinjam pakai KTA? Dan dia merasa seperti ini saudara. Pak, saya sekarang ini diteror, debt collector datang ke rumahku. Amin. Dan aku gak bisa. Saya katakan, oh gak apa-apa. Sudah kalau gak ada ya gak usah dibayar, mau apa lagi? Pak, yang jadi masalah saya mau dipidanakan. Dengar dulu. Ini kita sedikit belajar hukum. Hutang piutang itu bukanlah perkara pidana. Hutang piutang itu adalah perkara perdata. Tidak bisa dipidanakan. Amin. Tidak bisa dilaporkan ke polisi. Hutang piutang itu bukanlah perkara pidana. Tapi ternyata selidik punya selidik saudara. Ternyata memang orang ini memang sudah dilaporkan ke polisi. Kenapa bisa dilaporkan saudara? Ini yang dipakai oleh orang-orang collection, orang-orang debt collector atau orang-orang juru tagih saudara. Kenapa hutang piutang bisa menjadi pidana? Ini kita belajar sedikit saudara. Hutang piutang bisa menjadi pidana dan laporan pidananya itu adalah laporan penipuan. Loh kok bisa penipuan? Penipuan dari mana? Orang gak ada duit mau bayar gitu kan. Terjadi penipuan kalau ada yang namanya dua alat bukti berupa rangkaian kebohongan. Dibuktikan dengan apa saudara? Biasanya debt collector itu datang, oh ya sudah gak bisa bayar sekarang ya, buat pernyataan. Bisa bayar kapan? Tanggal 30 Pak. Pernyataan di atas materai, sah dong. Tanggal 30, debt collector datang lagi. Udah ada duit, gak bisa bayar lagi. Oh ya udah gak apa-apa, bikin lagi pernyataan. Nanti tanggal 15 bulan depan kita bayar. Tanggal 15 gak kebayar lagi. Dua surat menyatakan ini sudah tidak tertepati janjinya. Kebohongan terjadi. Nah yang namanya penipuan dalam KUHP adalah rangkaian dua atau lebih kebohongan. Dari dua buat pernyataan itu sudah bisa dibawa ke kantor polisi untuk dilaporkan penipuan. Bukan lagi utang piutang saudara, tapi penipuan. Jadi hari ini belajar. Hari ini kalau kita terjerat utang atau keluarga kita, jangan tanda tangan apapun. Amin. Kalau dipaksa tanda tangan, telepon saya. Haleluya. Amin. Jangan mau dipaksa karena itu Anda akan terjerat dengan yang namanya pasal penipuan. Dan kalau sudah masuk itu, ya sudah. Berarti kita harus masuk gitu, bertanggung jawab. Di sidang, dipidanakan. Dan dia pusing, aduh Pak, bagaimana ya Pak? Ya udah kita berdoa. Bagaimana lagi kalau sudah begini? Sudah kadung. Kalau kemarin belum ada tanda tangan surat ini, bisa lah gitu kan. Kita bantu gitu kan, kita bantu bisa. Tapi kalau sudah begini, ya kita berdoa. Dan akhirnya saudara saya dapat terima berita yang luar biasa. Dia sampai gemeter ngomongnya, Pak, puji Tuhan Pak, ada keluarga saya yang melunasi hutang saya. Wah, puji Tuhan. Ada mujizat, saudaranya tergerak untuk melunasi itu saudara. Hutangnya lunas? Lunas. Bahkan dikasih surat keterangan lunas dari bank. Enggak, laporan penipuannya dicabut, ya kan? Semua tuduhan mengenai penipuannya dicabut. Ya, dengar baik, hutangnya lunas, bahkan BI checkingnya kembali yang namanya bersih. Enggak ada lagi blacklist. Amin. Enggak ada lagi blacklist BI lagi. Karena apa? Sudah lunas dibayar. Amin. Sudah lunas dibayar. Setelah lunas dibayar saudara, 3 bulan lagi saya dapat kabar saudara, berulah lagi berutang, sekarang pinjol saudara, haleluya. Dan berlipat-lipat, pinjol bunganya harian, amin. Haleluya. Saya mau katakan Tuhan Yesus melunasi dosa kita, lunas, amin. Lunas, dan gak ada sisa, amin. Lunas. Tapi yang jadi masalah kodrat dosa kita ini loh. Ini mau diubahkan gak setiap hari? Terkadang kita bilang, oh Tuhan sudah membayar lunas dosaku. Iya.
Tapi karaktermu yang suka main judi sehingga engkau berhutang ini loh yang harus diubah. Haleluya. Makanya kita tahu ternyata orang yang ngakunya Kristen tapi masih juga tukang tipu. Amin. Dengar baik hari ini, kalau saudara dengar kebenaran ini, saudara akan diubahkan dan saudara gak akan lagi pusing. Oh iya ya, Tuhan memang kasih anugerah cuma-cuma, tapi aku harus ambil bagian untuk aku membuat nature dosaku ini harus disalibkan. Karena kalau enggak, aku enggak layak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nature manusia ini suka berhutang dosa, suka kembali lagi. Dan ini yang harus dimatikan. Haleluya. Makanya kenapa kita harus memikul salib? Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Karena ada pekerjaan yang belum selesai yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditentukan selamat. Yang mengerti katakan amin. Tapi hari ini orang yang dengan kecongakahannya berkata, darah Yesus sudah cukup bagiku menyelamatkan aku. Betul. Tapi hari ini kalau engkau enggak menyalibkan dagingmu, itu sia-sia. Engkau tidak akan pernah diubahkan Tuhan. Amin. Engkau tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Karena setiap orang yang layak di hadapan Tuhan, ketika dia sudah dibebaskan hutangnya, dia sudah dibebaskan hutang dosanya, maka dia mengubah karakternya yang tadinya suka judi, suka apa, suka narkotika, suka apa. Ada banyak orang hari ini karena narkotika, saudara, rela pinjam sana sini, akhirnya terjerat hutang banyak. Amin. Dengar baik hari ini. Apakah kita mau jadi orang seperti itu? Haleluya. Gak mau kan? Ini banyak orang yang salah, saudara. Makanya hidup Kristennya ya seakan-akan ya sudahlah, aku ngikut Kristen, ya udahlah. Aku kan sudah dibayar lunas. Iya, saya percaya. Tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Amin. Orang gak mengerjakan keselamatan dengan dia membunuh dagingnya, membunuh hawa nafsunya. Sama aja kita gak akan pernah layak. Tapi hari ini kita dilayakkan Tuhan ketika kita menyangkal diri dan memikul salib. Dan kita menyalibkan kedagingan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini clear ya saudara ya. Saya tidak membantah bahwa Yesus sudah melunasi hutang dosa kita. Betul. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Betul. Tapi yang jadi masalah hari ini, setelah hutang dilunaskan, apakah kita gak mau diubahkan seperti Tuhan Yesus? Makanya selalu ada kata, aku mau seperti Yesus, diubahkan seperti Yesus supaya aku layak di hadapan Tuhan. Dan ini gak gampang, ini yang disebut penderitaan saudara, amin. Ini yang disebut penderitaan untuk kita menjadi sama seperti Kristus. Jadi jangan anggap saudara, penderitaan yang dulu ditanggung oleh Yesus, dengan penderitaan sekarang kita mau mematikan daging itu beda, amin. Haleluya. Penderitaan yang harusnya kita alami di neraka nanti, saya percaya Tuhan sudah tanggung semua. Tapi penderitaan untuk kita taat kepada Tuhan, itu loh saudara, amin. Ini yang susah. Ini yang harus kita pikul terus setiap hari. Kita harus menyalibkan daging itu, amin. Ini susah saudara. Saya pernah membuat lembaga anti narkoba saudara, dari seorang anggota ketua BNN. Kalau saudara dengar ada Pak Arman Depari, dulu dia mantan BNN, ketua BNN periode tahun 2010-an kalau nggak salah, tapi sekarang sudah pensiun Bapak ini. Tapi sebelum pensiun beliau bersama dengan Bapak Pendeta almarhum Jeffrey membuat yang namanya lembaga gerakan mencegah daripada mengobati. Ini untuk orang-orang yang narkoba saudara. Dan mereka punya fasilitas rehabilitasi narkoba. Jadi orang kalau ketangkap narkoba itu saudara, walaupun dia juga menjadi orang yang pengedar, tapi yang menyelamatkan dia, kalau dia menjadi orang yang edik dengan narkoba, dia pemakai, maka dia bisa lolos saudara dari pengadilan itu. Asalkan dia mau rehabilitasi. Dia masuk ke panti rehab. Dan diceritakan saudara, pada saat panti rehab itu saudara, mereka yang masih terikat dengan narkotika saudara,
yang terikat dengan sabu-sabu yang gitu. Itu di ruang rehabilitasi. Mereka itu nyuri sendok waktu setelah makan dan tembok itu dikerok, saudara. Dikerok sampai itu jadi bubuk dan itu dianggapnya sabu-sabu, dicium-cium seperti itu. Itu kalau dia lagi sakau, saudara. Dan itu katanya sakit banget, saudara. Ketika dia nggak dikasih obat itu, narkotik itu, rasanya sakit banget. Artinya untuk dia lepas dari ketergantungan dosa itu, dari narkotik itu sangat luar biasa penderitaannya. Tapi banyak hari ini anak-anak Tuhan yang dipulihkan Tuhan, yang lepas dari narkoba, saudara. Ada banyak. Dan mereka cerita juga, untuk lepas itu sulit, amin. Ada banyak penderitaan, nah itu salib, saudara, amin. Itu salib yang dia harus pikul, yang harus dia selesaikan, itu daging yang harus dia salibkan. Dan rasanya seperti itu, saudara, amin. Dan rasanya seperti itu. Dan hari ini kalau kita bilang, ikut Tuhan, sekali selamat tetap selamat, iya. Tapi apakah nature dosa ini tetap kita pelihara? Di surga nanti gak ada orang yang bercacat, saudara. Semuanya orang yang sempurna. Amin. Kalau kita gak disempurnakan, ya sudah. Seperti gadis-gadis yang bodoh. Kita gak akan pernah masuk. Karena apa? Kita melewatkan waktu-waktu untuk diupahkan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini, yuk, penderitaan apapun yang terjadi hari ini terhadap hidup kita, itu semua untuk mengikis dosa-dosa keinginan kita. Amin. Terkadang penderitaan terjadi itu untuk membuat kita dibentuk. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengar baik, ini statement bagus, saudara. Hari ini kok sepertinya hidupku terus, Pak, mentok sana sini. Aku mau usaha ke sana terbentur. Aku mau usaha ini terbentur. Aku mau lakukan ini terbentur. Tapi benturan demi benturan akan membuat engkau menjadi orang yang terbentuk, yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Hari ini gak masalah. Engkau dengan pikul salib ke sana kemari sepertinya terbentur terus, nabrak lagi. Tapi benturan demi benturan akan membuat engkau menjadi bentukan Tuhan yang indah dan ajaib. Haleluya. Bejana itu kalau nggak dibentuk oleh Tuhan dengan tangan Tuhan, nggak jadi bejana yang indah, saudara. Amin. Bejana kalau dibiarkan saja, nggak dibentuk, nggak mengalami yang namanya tekanan, kadang tonjok, dipukul, sudah jadi nggak sesuai dengan keinginan penjunan, diobrak-abrik lagi. Dengar baik hari ini, apapun yang terjadi masalah dalam hidupmu, membuat engkau kesana kesini kok terbentur masalah, disitulah cara Tuhan untuk membuat engkau menjadi orang yang terbentuk di hadapan Tuhan. Amin. Anda menjadi orang yang terbentuk atau hanya menjadi orang yang pasrah dan tidak menjadi bentukan Tuhan yang luar biasa? Kita harus menjadi alat Tuhan yang berkenan. Amin. Kita harus layak bagi Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, saudara. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Ayat yang terakhir, saudara. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Ini lebih gigit lagi, saudara. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 1, 2, 3. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Ayat ini ditulis setelah Tuhan Yesus menyelesaikan kayu salib, telah menyelamatkan umat manusia. Amin, menanggung dosa manusia. Tapi yang Tuhan Yesus mau adalah setiap orang yang sudah ditebus, dia berhenti berbuat dosa. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan ini gak gampang, saudara. Orang yang sudah terikat puluhan tahun di dalam ikatan dosa, gak saat itu juga ketika ditumpang tangan geblak, langsung besok dia menjadi orang suci. Enggak, saudara. Itu perlu proses dari sehari ke sehari. Dia harus merelakan hatinya, dibentuk Tuhan. Terbentur sana sini. Amin. Tapi hari ini, orang yang mengalami penderitaan, dan dia rela untuk pikul salib. Dengar, dia sudah berhenti berbuat dosa. Amin.
Sama seperti orang yang tadi dilunaskan hutangnya. Kalau dia tidak mau berhenti punya sifat berhutang, selamanya berapa kali pun dilunasi, karakter berhutangnya tidak akan berubah. Sama dengan kita, saudara. Jadi dengar baik hari ini, kita harus berhenti untuk berbuat dosa. Amin. Kenapa kita harus tetap pikul salib? Supaya kita berhenti berbuat dosa. Bukan masalah dosanya sudah diampuni, saya percaya sudah. Tapi dengar baik, kalau kita nggak menyelesaikan kodrat dosa ini menjadi kodrat ilahi, selamanya kita juga nggak layak bagi Kristus. Haleluya, haleluya. Pak, terus bagaimana caranya, Pak? Ciri-ciri orang yang benar-benar masih mau pikul salib. Ciri-ciri orang yang mau menderita, ciri-ciri orang yang mau pikul salib dan menyalibkan daging. Ada 2 ciri yang mau saya sampaikan, saudara, pada kesempatan ini. Yang pertama, saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, ayat selanjutnya. Dari 1 Petrus 4. Cirinya orang yang telah menyalibkan daging itu apa, saudara? Kita baca ayat yang kedua, saudara. 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Orang yang sudah berhasil menyalibkan dagingnya, orang yang sudah berhasil memikul salibnya dan menyalibkan kedagingannya, maka dia akan menjadi orang yang menuruti kehendak Allah. Ini cirinya. Kalau hari ini kita masih susah untuk menuruti kehendak Allah, saya mau pastikan bahwa kita belum menjadi orang yang pikul salib. Kita belum menjadi orang yang menang terhadap kodrat dosa itu. Amin. Saya nggak bilang dosa-dosa kita, amin. Dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tapi potensi dosa yang ada dalam hidup kita, itu yang harus kita matikan. Dan kalau sudah dimatikan, maka kita akan menjadi orang yang menuruti kehendak Allah. Ini yang pertama, saudara. Orang yang sudah melewatkan hidupnya untuk menyalibkan dagingnya, maka dia akan menjadi orang yang menuruti kehendak Allah. Yang kedua, saudara, apa ciri orang yang telah menyalibkan daging? Ayat yang ketiga dan keempat kita baca bersama-sama. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama tadi orang yang sudah berhasil menyalibkan dagingnya, maka dia akan menggenapi kehendak Bapa. Yang kedua adalah dia tidak akan mudah terbawa arus. Amin. Dia tidak akan pernah mudah terbawa arus dalam arus kejahatan. Dikatakan di sini, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka. Loh, dulu kamu itu bagian dari kami loh. Dulu kamu tuh kan seleting sama saya, selevel. Tapi kok sekarang kamu gak mau nongkrong-nongkrong sama saya lagi. Amin. Haleluya. Kita akan menjadi orang yang akan menjauhkan dari pergaulan yang buruk seperti ini. Dan kita gak mudah mencemplungkan diri. Artinya kita gak akan mudah. Yang namanya kita ikut-ikutan. Dan kita terbawa arus. Tapi kita menjadi pribadi yang akan dengan tegas menolak. Aku mau menjadi milik Kristus. Aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan aku mau menjadi pribadi yang tidak mau mencemplungkan diri ke dalam kubangan ketidaksenonohan. Haleluya. Ini bisa dilakukan kalau apa? Kalau tadi kita sudah mematikan daging. Amin. Ini bisa terjadi kalau kita sudah bisa yang namanya menyalibkan daging tadi. Kalau belum ya sudahlah. Kita masih dalam perkumpulan para pencemooh. Amin. Haleluya. Kelihatannya rohani, saudara. Kelihatannya rohani. Tapi ternyata hari ini kalau kita nggak bisa menyalibkan daging benar-benar, ini pun nggak kita bisa lakukan. Amin. Makanya banyak orang hari ini terjerat dalam situasi yang sulit karena apa? Dia gampang kembali masuk ke dalam kumpulan-kumpulan
ketidaksenonohan. Dia mulai masuk dalam kubangan itu. Dan saya mau katakan, setiap orang yang telah keluar dari habitat dosa, maka dia harus mencari sesuatu yang baru. Amin. Ikut komsel, persekutuan yang membangun. Amin. Yang membuat kita menjadi orang yang membangun diri kita. Amin. Nah kalau enggak saudara, kita enggak akan pernah menjadi orang yang terbangun rohaninya. Jasmaninya iya gitu kan. Oh ikut persekutuan ke sana, jasmani kita terbangun. Tapi rohani kita terbangun apa enggak saudara? Ingat, penting bagi kita untuk menjadi orang yang membangun rohani kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari Kamis kemarin saudara, waktu saya bukan berjalan saudara, lagi nyetir mobil saudara. Ada sesuatu perkara yang gak bisa saya doakan saudara. Dan saya gak tahu juga bagaimana caranya saya harus berdoa. Tapi saat itu Roh Kudus tuntun saya dalam keadaan yang gak bisa saya kontrol dengan akal budi saya. Maka Roh Tuhan membantu saya untuk berdoa. Sepanjang saya nyetir saat itu macet parah saudara. Hari Kamis kemarin tuh macet parah. Saya dari JGC itu sampai ke daerah Pasar Minggu itu hampir 2 jam saudara. Itu macet di tol tuh. Tapi gitu macet saudara, di tengah jalan saya mendoakan sesuatu yang gak bisa saya doakan. Dan saya sendiri gak tahu saudara, itu apa saudara. Roh Kudus menuntun saya untuk berdoa, berbahasa roh saudara. Di mobil saya berbahasa roh, sambil nyetel lagu pujian saya berbahasa roh di situ, saya berbahasa roh di situ. Dan saya tahu Roh Kudus membantu saya untuk menaikkan doa-doa yang gak bisa saya doakan dengan akal budi. Amin. Hari ini mungkin engkau berkata seperti ini, Pak, bukannya sulit Pak untuk mematikan daging. Saya tahu itu sulit. Ikatan dosa itu sulit. Tapi dengar baik, segala sesuatu yang gak bisa kita atasi dengan kekuatan kita, ada Roh Kudus yang membantu kita. Amin. Dengan ucapan-ucapan, dengan kata-kata yang tidak pernah bisa mengerti, tapi dia menyampaikan kepada Bapa, dan saya percaya itu menguatkan kita. Haleluya. Hal-hal yang tidak pernah bisa kita jangkau dengan kekuatan kita, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, aku melepas dari dosa ini, dan Tuhan pasti mampukan. Amin. Kita gak bisa berjalan sendiri, tapi hari ini kita mau gak untuk diubah? Itu saja dulu. Kalau engkau mau, memang ketemu masalahnya adalah susah, tapi dengar baik, bersama Tuhan tidak ada yang susah. Jadi tidak ada yang susah itu bukan buat berkat Tuhan atau mujizat Tuhan saja. Kenapa kita untuk berkat Tuhan dan mujizat Tuhan berkata tidak ada yang susah, tidak ada yang mustahil. Tapi untuk perubahan karakter kita, untuk kita mengubah hidup kita supaya hidup kita kudus. Kita bilang gak, waduh mustahil Tuhan, saya diubahkan. Dari orok saya juga begini, loh. Gak begitu caranya saudara. Hari ini kalau kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan mengubah kita dan membentuk kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami menerima pesan-Mu untuk kami tetap memikul salib kami, dan kami mengikut Engkau supaya kami layak bagi-Mu. Hari ini kami mengenal kebenaran lagi Tuhan, yang selama ini mungkin Tuhan banyak tercemari oleh hal-hal yang membuat kami goyang. Tapi hari ini kami diyakinkan bahwa memang benar Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menghapus dosa kami. Tapi satu hal yang perlu juga kami tahu, bahwa kami harus mengubah diri kami, mematikan kedagingan kami, dan berjuang sebagaimana Yesus berjuang di dalam penderitaan jasmani. Maka kami juga harus siap untuk menghadapi itu. Penderitaan yang diakibatkan karena aku mau taat dan setia kepadamu. Penderitaan yang dihasilkan karena aku mau taat di hadapanmu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, mungkin banyak kami mengalami benturan-benturan.
Untuk aku mau hidup kudus banyak sekali aku terbentur sana sini. Tapi hari ini aku percaya, ketika aku banyak terbentur, maka aku menjadi orang yang terbentuk di hadapan Tuhan.